Kembali lagi di Sekolah Live with Trio Lestari. Kompak dong. Ya. Kakak, ya. Kita katanya ada bu guru, tapi kok gurunya nggak datang-datang ya kakak? Gurunya kayaknya lagi belajar musik. Lagi makan dulu tadi. Bu guru sekarang banyak yang nggak ini ya, nggak mau makan dulu baru ngajar. Iya. Kalau nggak dikasih makan nggak mau ngajar. Soalnya susah kalau ngajar sambil makan. Bener juga. Tompi. Coba, kalau ngajar sambil makan, kadang, susah. Iya benar. Mana sih? Mungkin kita harus panggil kali. Cabut aja kalau gurunya ada deh. Kalau gurunya nggak ada kita cabut aja madol. Jangan. Wah, ini kebiasaan nih. Kebiasaan guru nggak ada. Kalau madol jadinya kayak gini. Buruk. Iya. Tapi yang jelas kita hari ini kedatangan tamunya hebat-hebat kakak. Siapa aja? Itu tadi teman kita, sahabat kita umur 10 tahun udah, itu kan Udah hebat bisa tuh. bikin robot ya? Bikin robot. Terus tadi kita janjiin ada, kak ini bu guru kak. Astaga kak. Guru datang. Yang bener yang rapi dong. Selamat malam Bu Guru. Malam bu guru. Kabarnya. Baik bu guru. Duduk sini ya. Iya bu guru. Masa bangku. Ya enggak dong, masa di pangku. Aduh bu guru begini bu. Kalian udah belajar semuanya? Udah. Mengenai pendidikan yang ibu ajarkan dari kemarin itu udah seminggu semuanya. Belajar, Karena Bu. pendidikan itu penting sekali untuk kemajuan sebuah bangsa, bener gak? Betul. Kakak, Bu. Iya. Kakak tahu nggak? Gara-gara ibu guru, aku tinggal kelas 3 tahun. Oh. Kenapa? Aku pengennya wali kelasnya ini terus. Oh. Jadi aku nggak mau naik kelas biar gurunya sama. Aku juga, aku nggak mau move on kakak. Nggak mau move on. Guru. Well, sekarang ibu guru mau nanya sama kalian. Iya. Gimana kalau kita belajar menyanyi? Ayo anak-anak. Oh senang kakak. Iya, ini anak-anaknya ya. Ini bu guru. Kita semua belajar untuk menyanyi dan kalian bisa bermusik semuanya. Oke, gimana kalau adik-adik atau anak-anak semuanya, ibu-ibu, bapak-bapak juga boleh ikut. Ingat waktu kecil saya dulu pernah mengajarkan lagu Do Re Mi. Ingat? Belajar. Coba. Gimana tuh lagu? Do, ayo kita mulai. Coba. Kakak Tompi. Ya. Do, ado, ayo buka kado, re, sambil makan kare. Minum air putih. Fa, duduknya di sofa. Sol, dari kota Solo. La, mainnya biola. Siapa bernyanyi? Ayo kembali ke do. Bu guru. Iya. Itu kan beatnya kayak gitu, tapi anak-anak sekarang beatnya kayak begini. Mainkan. Iya, beatnya kayak gini. Diri dong. Diri, duduk. Adik-adik, tepuk tangan semuanya. Ya. Kakak Sandi, ayo Kakak Sandi. Semuanya. Do, ayo jangan bodoh. Re, lagi pada reses. Mi, jangan minta saham. Pahamnya karyawan. So, dari kota Solo. La, mainnya biola. Siapa bernyanyi? Ayo kembali ke do. Ayo kembali ke do. Ayo kembali ke do. Bu gurunya pose. Sadis Bu Guru. Gurunya pose. Dancer. Ibu guru pose. Kan pose harus. Jadi sebuah kemajuan bangsa itu harus ada progres. Ada progres. Kalau dulu nyanyi Do Re Mi biasa-biasa aja, sekarang harus dengan Oh, ada koreografi. teatrikal. Ah. Ya, harus semuanya berkolaborasi. Jadi semua mata rantai yang bisa membackup. Kamu bisa nyanyi tapi kalau nggak Tepuk bisa tangan buat ibu guru dulu. harus ada koreografi. Iya, ya? iya. Oke. Kakak, hari ini katanya kita ada kedatangan tamu luar biasa kakak.
Siapa tamu luar Bu Guru, biasa yang kita biasa ada di luar kedatangan itu? tamu luar biasa Bu Guru. Siapa tamunya? Setahu saya ini tamu luar biasa yang biasanya ada di luar. Adik-adik, mau tahu nggak siapa tamunya? Mama-mama, mau tahu tamunya siapa? Kakak-kakak, mau tahu tamunya siapa? Hari ini kita kedatangan tamu spesial seorang lagi ya. Seorang Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Bapak Anies Baswedan. Tepuk tangan Pak Anies Baswedan. Ho 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 ho. Pak. Bulan lalu, thank you. Pak, silakan duduk Pak. Silakan duduk Pak. Silakan sini Pak. Sini Pak. Sini Pak. Iya. Silakan Pak. Duduknya sama yang seumur, Pak. Apa kabar Pak Anies? Baik, alhamdulillah. Mbak, tepuk tangan dong Terima buat Pak Anies. kasih. Saya tukang kumpul mikrofon, Ya. janitor dari sekolahan. Pak Anies sehat-sehat ya Pak Anies ya. Alhamdulillah. Boleh nggak tepuk Senang. tangan sekali lagi buat Pak Menteri? Tuh, banyak sekali. Banyak Pak, Saya- banyak. Ini acara luar biasa sekali karena malam hari ini kita berbicara tentang pendidikan nasional Pak. Kemajuan pendidikan nasional. Dan senang banget ini menteri pertama yang hadir di Trio Lestari Show ya. Oh iya. Tepuk tangan dong! Pak Anies, ini ngeliat anak-anak luar biasa. Tadi ada anak-anak yang salah satunya dia berprestasi di ajang internasional robotik. Robotik. Ya, umur 10 tahun. Menurut Pak Anies, dengan Pak Anies sekarang menjabat, progres pendidikan apa harapan Pak Anies yang ke depan dengan program Pak Anies sendiri? Ya, jadi pendidikan itu prosesnya panjang. Ya, Kita yang berdiri di sini, ini adalah hasil pendidikan Indonesia. Yes. Tapi dididiknya dulu. Karena itu sekarang yang kita ingin lakukan, dan alhamdulillah kita sudah mulai, kita ingin mulai untuk membuat sekolah-sekolah kita menjadi tempat belajar yang menyenangkan. nah menyenangkan Pak. Ya, coba kalau tempat belajar itu menyenangkan, maka anak-anak akan belajar dengan baik, gurunya mengajar juga dengan senang, kepala sekolahnya memimpin dengan baik. Jadi satu tempat di mana anak-anak dilatih untuk menjadi pembelajar. Dan kita mulai gerakan itu, Ya. kemudian kita juga mulai mengurangi hal-hal yang membuat tekanan tak perlu buat anak-anak kita. Nah, pertanyaan. Jadi, Tanya Pak. apa tuh? Saya ngelewatin beberapa kali sistem pendidikan yang berbeda. Dan saya yakin Sandi, Glenn, mungkin juga Mbak Mita sama. Begitu kita udah kerja, udah berprofesi, ternyata banyak hal yang kita pelajarin nggak terlalu bermanfaat. Tidak terlalu mensupport apa yang kita kerjakan sekarang. Nah, melihat pendidikan sekarang yang berlangsung di luar negeri Pak, di Finland misalnya, atau di beberapa negara maju yang lain, seolah-olah pendidikan dari zaman SD, SMP sampai level SMA itu nggak terlalu berat. Anak-anak masih punya kesempatan buat bermain, berkreasi. ya. Nah, pendidikan di Indonesia saat ini, saya ngelihat nih, keponakan saya, anak-anak saya, pulang sekolah PR. Pulang sekolah masih banyak yang harus dikerjain. Pelajarannya semua dipelajarin, sampai kita orang tuanya jadi ngerasa bego lagi nih. Nah, gimana nih Pak? Kita udah tahu nih sekarang permasalahan ke depan. Ada nggak kira-kira pemikiran dari Bapak dengan institusinya untuk meng-create sebuah sistem yang lebih lunak, tapi lebih tepat sasaran? Ya, jadi ketika misalnya tadi Bung Topi bicara soal Finlandia, yang ditulis oleh Ki Hajar Dewantoro itu sama dengan yang dikerjakan oleh Finlandia. Tapi kita malah baca aja enggak. Saya pernah kumpulkan waktu itu semua kepala dinas seluruh Indonesia. Berapa yang sudah baca buku Ki Hajar Dewantoro? Nggak ada. Guru-guru kita tidak baca, pendidik-pendidik kita tidak baca. Sementara yang dikerjakan di Finlandia sana adalah yang ditulis. Ki Hajar menyebutnya sekolah apa? Taman. Taman itu tempat yang menyenangkan. Tadi makanya saya bilang, nomor satu mengembalikan sekolah menjadi tempat yang menyenangkan. Dan itu artinya hal-hal yang pembuat tekanan tidak perlu. Misalnya ujian nasional sebagai syarat kelulusan dihapuskan langsung. Udah selesai itu. Jadi bukan nggak ada ujian. Ada ujian. Bukan nggak ada ujian. Kenapa nggak dari dulu Jadi, Pak? Oh ya, zaman Jadi, kita sekolah dulu Saya ya. ini lebih tua 10 tahun dari kelihatannya loh Pak. gara-gara ujian nasional. Gara-gara ujian nasional. Lalu Pak, Nah, jadi ujian nasional itu 11 tahun lebih, itu ujian nasional dijadikan syarat kelulusan.
kita tetap memerlukan ujian nasional untuk bisa melakukan pemetaan, mengukur kinerja. Ya. Tetapi bukan dijadikan syarat kelulusan. Yang menentukan kelulusan siapa? Gurunya, kepala sekolahnya, musyawarah gurunya. Dan itu sudah langsung dilakukan. Mulai tahun 2015 Mulai tahun ini, Pak, ya? udah jalan. Ya. Nah, Wow. jadi kita berharap anak-anak itu belajar bukan karena takut tidak lulus, tapi belajar karena ingin mendapatkan nilai yang tinggi. Dan itu nanti nilainya bermanfaat untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya. Jadi kita berharap tekanan itu bukan tidak ada. Yang namanya belajar itu harus ada tantangan. Cuman tantangannya terukur. Tantangannya itu cukup membuat kalau kita kerja kan juga ada tantangan. Iya, Pak. Dan tantangan itu membuat kita ingin melewati, ingin bisa berhasil. Ya. Nah, itu yang mau kita kembalikan di sekolah kita. Lalu yang kedua, itu kurikulum nantinya. Ya, Ya. Yang kedua guru. Guru. Ya, kuncinya. Ya, ini Anda nih guru nih. Ini. Guru itu kunci. Kenapa? Kurikulum sehebat apapun, buku teks sehebat apapun, yang membuat anak menyukai sebuah pelajaran bukan bukunya, tapi gurunya. Tapi guru tuh Gurunya. kan tadi gayanya begitu biar senang. Iya, iya. Makanya sama Bung Tommy juga saya lihat tadi, katanya nggak mau pindah kelas ya katanya. Iya. Iya mau pindah kelas. Gurunya Motor begini, Pak. terus. Pak, ini saya maunya sih Bapak jadi Menteri Pendidikan seumur hidup nih. Iya dong. Biar nggak ganti-ganti kurikulumnya kan. Jadi bagus banget. Makanya jadi Ganti-ganti belum, lu capek. kurikulum, terus gurunya. Nah, kalau begitu gurunya hebat, gurunya menginspirasi, maka kurikulum apapun, buku apapun akan menjadi alat pembelajaran luar biasa. Tepuk tangan Jadi tuh. itu. Jadi sekarang Ada satu lagi Pak yang penting Pak. Yang penting Jadi setelah kurikulumnya bagus, gurunya juga bagus. Yang ketiga, kesejahteraan gurunya juga bagus. nah itu gimana tuh Pak? Kira-kira kesejahteraannya bisa. kalau lihat ini sih kelihatannya sejahtera. Ini kan gurunya. guru jadi-jadian Pak. Oh, kalau kita kan di dalam satu tingkatan kinerja kita harus menjadi guru sekarang ini. Ketika kita sudah naik tingkatan kita harus memberikan ilmu, nggak Betul. boleh pelit. Betul, betul, Jadi kita bisa menjadi guru walaupun kita bukan guru, tapi Bukan kita institusional bisa, ya? Bukan institusional, tapi bisa betul. di mana saja. Pendidik Iya. semua kita harus jadi pendidik. Ya. Semua orang terdidik harus jadi pendidik. Yes. Betul. Tapi tidak semua orang terdidik harus jadi guru. Nggak semuanya, tapi harus jadi pendidik. Iya. Nah, ketika kita bicara tentang gaji guru misalnya, Ya. gaji guru kita ini berbeda dengan zaman masa lalu ketika era Omar Bakri. Sekarang ini gaji guru PNS, apalagi yang sudah tersertifikasi, itu jauh di atas gaji PNS biasa. Jauh. Dan ini, Ya, saya baca. dan Bung Taufik, sama satu lagi nih yang nggak kalah penting. Teman-teman tahu nggak kalau guru itu pegawai kementerian apa? Apa coba? Kalau guru, kenapa? Pendidikan dan kebudayaan, bukan? Bukan. Guru pegawai kementerian apa coba? Dalam negeri. Bukan. Dalam negeri. Nah ini menurut saya yang penting. Diknas? Guru, bukan. Bukan. Guru adalah pegawai Pemda. Jadi sekarang, Pemda. ini sebabnya Bung Tommy, semuanya. Itu sejak kapan, Pak? Oh, sejak 2001. Nah karena itu penting sekali. Kalau kita bicara pendidikan itu sudah didesentralisasikan tahun 2001. Jadi sekarang ini penting bagi kita untuk tahu siapa kepala dinasnya, siapa bupatinya, berapa dialokasikan per siswa per tahun untuk daerah itu. Nah, berapa? Pak Jadi Ahok. Ingat. Guru di Jakarta harus sejahtera. Jadi, nah itulah. Jadi kita ini sekarang penting untuk tahu siapa yang sebenarnya mengatur, siapa yang nentuin gajinya, siapa yang menentukan rotasinya, dipindahkan. Kasihan kalau habis pilkada. Ya. Kalau habis pilkada guru-guru kepala sekolah dipindah-pindah. Kenapa? Karena bupati baru mindahin. Kalau itu di bawah kementerian kita bisa ngatur. Jangan dipindah karena dari Jakarta. Tidak, sesudah 2001 guru adalah pegawai negeri sipil daerah, namanya PNSD. Nah, jadi sekarang ini kalau kita lihat ada masalah sebuah kasus gitu, Ya. langsung cek siapa kepala dinasnya, siapa bupatinya, siapa wali kotanya. Jadi kita tanya bertanggung jawab. Kita sekarang di Jakarta akan membuat namanya neraca pendidikan tiap daerah. Jadi nanti sebuah kabupaten akan keluar berapa sumber daya yang dimasukkan di sana. APBN kita ini, Bung Taufik, APBN kita itu 430-an triliun untuk pendidikan. 20%. Dari 430-an itu 260 triliun lebih ditransfer ke daerah. Kita di Jakarta, kami hanya mengelola 49. Jadi mayoritas itu ditransfer ke daerah. Pertanyaannya, digunakan untuk apa?
Gimana cara mengkontrol bahwa ya, Betul sekali. Nih, darah itu betul sampai sekali. kepada sasarannya Karena gitu. itu sekarang kita buatkan raca tiap kabupaten, tiap kota kita umumkan. Oke, umumkan berapa nilai prestasi anak-anak di sana. Ada misalnya contoh nih, ada satu daerah yang alokasi per siswa per tahun 600.000. Oke, ada satu daerah alokasi per siswa per tahun 6 juta. 10 kali lipat. Iya, 10 kali lipat. Tapi prestasinya yang 600.000 jauh lebih tinggi. Ya gurunya, ya siswanya. Sehingga kita bisa minta kepada daerah, uangnya sudah ada, modalnya udah ada, kok tidak jalan? Nah, banyak urusan-urusan kita yang seakan-akan masih di Jakarta. Sudah kita pindah. Nah, dengan kita, ini raca pendidikan mulai tahun ini. Dengan itu diumumkan, lalu kita akan beritahu kepada orang tua, pada kepala sekolah, kepada guru. Karena seringkali kita ngalamin gini, kepala sekolah datang ke Jakarta, bawa proposal, kita mau bangun laboratorium, mau bangun ini. Terus kita bilang, loh Pak, uangnya sudah ditransfer ke Pemda. Langsung. Karena itu semuanya udah otoritas sudah. Oh iya, terus ketika dicek, oh iya ya, uangnya ada di sana, nggak dimanfaatkan. Berarti sekarang ada misinformasi, Pak. Betul. Nah, ini bagus nih. Triliuner Story Show memperjelas alurus uang pendidikan daerah. Dan kepada seluruh guru-guru se-Indonesia minta sama Pemdanya. Iya, Minta sama dinasnya. Betul. Jangan ke Jakarta lagi ya, Pak. Betul. Nah, Pak, Nah, saya sekarang potong ini sebentar. Ya, ada bintang tamu ya sekarang. Ada ini bintang ya? tamu. Iya. Mungkin Ibu Mita silakan panggilkan. Oh, bintang tamu ya, ada seorang ibu yang sangat luar biasa sekali yang memutuskan untuk tidak menyekolahkan anaknya di sekolah formal. Aha. Ya, Tapi dididik. tapi dididik di rumah. Siapakah Wah, ini beliau? menarik ini. Ini menarik kan? Tetapi ketiganya mempunyai prestasi yang luar biasa. Sampai salah satunya membuat robot cycle. Ini dia, kita panggilkan Ibu Septi. Ya. Anis, Silakan. Kabar. baik. Silakan duduk di tengah. Bu, Silakan, silakan. Iya. Halo, Adik. Silakan, silakan. Ini duduk. Wah, luar biasa kita tamu hari ini ya, Bre. Coba Kakak Glenn memperkenalkan anak-anaknya Ibu Septi. Boleh kenalkan namanya kamu siapa? Nama saya Enes. Enes. Iya. Oh, kamu Ria Enes. Bukan. Iya. Bukan. Bisa jadi lah. Ini sebelahnya Nama saya Ella. adik kakak. Iya. Oh, luar Ada biasa. satu lagi Tadi mana? ada satu lagi mana? Iya, baru kerja. Oh, Di Jogja. kerja. Iya, di Jogja. Umurnya berapa, Ibu? Ibu guru 18. lupa salam sama adik. Salam dulu sama Bu Salam Mita. dulu, Salam salam dulu dulu, sama salam, Ibu. salam, salam. Ibu guru. Aduh, cakepnya. Ibu Septi, Iya. ini pertanyaan yang langsung nih. Kenapa anak-anaknya homeschooling, nggak dimasukkan ke sekolah pada